Halo guys, jumpa lagi di channel Karang Movie. Kali ini Ane akan membahas alur cerita film Pacific Rim kedua yang rilis pada tahun 2018. Film ini adalah lanjutan dari Pacific Rim sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung simak alurnya. Cerita dibuka dengan peperangan melawan monster kaiju di masa lalu. Monster raksasa itu datang ke bumi melalui portal dimensi yang terletak di dasar laut Samudra Pasifik. Untuk melawan mereka, umat manusia bersatu dan mulai membuat monsternya sendiri, yaitu robot raksasa Jaeger. Saking besarnya, robot tersebut butuh 2 pilot untuk mengendalikannya. 10 tahun telah berlalu sejak keberhasilan misi para Jaeger dalam menutup portal dimensi kaiju. Manusia akhirnya mengetahui tujuan kaiju adalah memusnahkan umat manusia, sehingga mereka bisa menguasai sumber daya yang ada di bumi. Kaiju hanya sekedar hewan peliharaan yang dikirim oleh majikannya, yaitu alien yang bernama Precursor. Di masa lalu banyak pahlawan hebat yang gugur, salah satunya adalah Marshal Stacker Pentakos. Dia rela berkorban demi tercapainya misi penutupan portal. Dunia sudah pulih dan ada beberapa kota pesisir yang tak dapat dipulihkan. Itu menjadi sisi dunia yang kacau dan berbeda. Di sana kau bisa melakukan apapun selama tidak memasuki area yang dilarang Korps Pertahanan Pasifik. Dia adalah Jack Pentakos, anak Marshal Stacker. Jack memilih cara hidup yang berbeda dari ayahnya. Jack memilih hidup bersenang-senang di sisi dunia yang kacau. Untuk memenuhi kesenangannya, Jack berprofesi sebagai pencuri. Kali ini Jack berupaya mencuri kapasitor plasma Jaeger di tempat terlarang, rongsokan Jaeger Santa Monica, California. Di dunia ini part-part Jaeger memiliki harga yang gak ngotak, karena banyak orang sinting yang ingin membuat Jaegernya sendiri. Bermodalkan radar Dragon Ball, Jack bersama 3 rekannya mulai beroperasi. Dia hampir menemukannya, namun tiba-tiba 3 rekannya mengkhianatinya. Mereka ingin balas dendam karena Jack mencuri barang mereka di masa lalu. Sesampainya di lokasi, barang yang mereka incar sudah tidak ada di sana. Mereka bertiga merasa dibohongi dan menghajar Jack. Radar Jack menunjukkan pergerakan. Dia membuat alasan kalau ada orang lain yang mendahului kita. Jack pun berlari dan ini yang dia lakukan. Namun mereka berhasil mengejar. Jack terpojok dan berhasil lolos dari mereka bertiga. Jack terus mengikuti petunjuk radarnya. Hingga berada di luar area, dia melihat seseorang yang berlari menjauh, seperti yang ditunjukkan oleh radar. Jack bergegas mengejar, tapi seseorang tersebut kabur dengan motornya. Lalu terdengar sirine. Jack bersembunyi karena itu adalah pasukan patroli Korps Pertahanan Pasifik. Esoknya terlihat Jack yang memasuki jendela gedung. Dia yakin kapasitor plasma ada di sana. Dia penasaran dan menyusuri tempat tersebut hingga menemukan Jaeger kecil di depannya. Jack merasa mendapatkan jackpot, namun tiba-tiba ada yang menyerangnya dari belakang. Dia adalah Amara Namani, pemilik sekaligus pembuat Jaeger kecil tersebut. Jack memojokkannya dan berkata, "Hei gadis kecil, gimana kalau aku menjualkan mainanmu dengan harga tinggi?" Amara menyaut, "Scrapper bukanlah mainan dan tidak untuk dijual." Tiba-tiba sirine terdengar. Amara berhasil lolos dari Jack dan berlari menuju Jaegernya. Jack kebingungan dan memilih mengikuti Amara Namani masuk ke ruang kendali Scrapper. Di dalam, Jack juga bingung kenapa hanya ada 1 kendali pilot. Scrapper cukup kecil untuk dioperasikan 1 pilot, jawab Amara. Gedung telah terkepung, mereka menerobos kabur dan terhenti oleh Jaeger bernama November Eject di depannya. November Eject memerintahkan untuk menyerah karena mereka tak memiliki izin beroperasi. Tapi Scrapper cuek.
Dia berusaha kabur dan mencoba mengecoh November Ejek, namun itu tak berhasil. Scrapper berhasil dilumpuhkan dan mereka berdua masuk bui. Di dalam bui mereka saling menyalahkan hingga Jack menanyakan alasan Amara Namani membuat Jaeger dan tak mau menjualnya. Amara menjawab kalau dia bersiap jika Kaiju kembali. Dia tak ingin menunggu pertolongan datang. Dia ingin bisa menyelamatkan diri secara mandiri. Kemudian Jack diseret sipir ke ruang interogasi. Di sana muncul hologram seseorang. Dia adalah Mako Mori, kakak angkat Jack. Mako kesal kepada Jack karena setiap Jack tertangkap, Mako selalu membantunya dari hukuman. Tapi tidak kali ini. Kalau Jack ingin keluar, dia harus kembali ke satuan Jaeger dan bertugas sebagai instruktur pilot muda Jaeger. Jack pun tak bisa menolaknya. Berganti ke pangkalan Moyulan, Satterdam, Cina. Nampak pesawat penumpang mendarat dan turunlah Jack bersama Amara Namani. Amara bingung kenapa juga dia ikut. Jack menjelaskan mereka tertarik dengan keahlianmu yang bisa merakit dan mengendalikan scraper. Mereka disambut Ned. Setelah mendengar sapaan Ned, Amara kaget mengetahui nama lengkap Jack adalah Jack Pentakos. Secara Pentakos adalah nama dari pahlawan hebat. Tidak di situ saja, Amara terpesona oleh banyaknya Jaeger yang bisa dia lihat secara langsung. Antaranya Valor Omega, Titan Redeemer, Race Phoenix yang membutuhkan 3 pilot, serta Saber Athena, Jaeger tercepat saat ini. Melihat itu semua, Amara bertanya, Ned menjadi pilot yang mana? Ned menjawab kalau dia mengendarai Gypsy Avenger. Setelah itu, Amara ditunjukkan kamar asramanya. Dia sekamar dengan beberapa kadet yang dipimpin oleh Malikova. Malikova diberi tugas Ned untuk mempersiapkan kebutuhan Amara dalam latihan simulasi besok. Setelah Ned dan Jack pergi, Amara mencoba untuk beramah tamah. Tapi Malikova bersikap sinis. Dia adalah Jinhei. Jinhei menjelaskan kenapa Malikova bersikap begitu. Karena dia iri dengan cara Amara yang begitu mudah masuk ke Moyulan. Tidak seperti Malikova yang mencoba 3 kali ikut tes untuk dirinya lulus. Jinhei juga menyarankan akan mengajarinya bahasa Rusia agar bisa akrab dengan Malikova. Adegan berganti pada pertempuran Jaeger Titan Redeemer melawan Kaiju di tengah kota. Titan Redeemer yang dikendarai Amara dan Suresh Kurana tertekan, sehingga membuat sistem Jaegernya mati, dan itu semua hanyalah latihan simulasi. Amara gagal dalam latihan simulasi pertamanya bersama Suresh. Melihat itu, Ned mulai meremehkannya dengan berkata, "Kudengar kau berhasil membuat November Ejek kesulitan. Sekarang aku ragu kalau kau istimewa." Ned memojokkan Amara, hingga Jack membelanya dengan berkata, "Mengadunya dengan Kaiju yang hampir membunuh pilot veteran itu tidak masuk akal." Ned membalasnya dengan berkata, "Mungkin Jack juga tak pantas berada di sini." Jack pun menyaut, "Aku tahu kau punya masalah denganku, tapi jangan libatkan Amara. Dia masih kecil." Ternyata di sini Ned iri kepada mereka yang begitu mudahnya bergabung karena koneksi. Adegan berganti. Dia adalah Zhao Liwen dari Zhao Industry. Zhao datang ke Moyulan untuk mempresentasikan drone terbarunya. Juga dihadiri Sekretaris Jenderal Mako Mori serta Newton yang sekarang bekerja untuk Zhao Industry. Mereka semua disambut Marshal Huan, Jack, dan lainnya. Mako dan Newton menyapa Jack sampai Herman datang meminta bantuan Newton untuk eksperimen barunya. Herman menjelaskan kalau butuh waktu mengirim Jaeger ke medan perang dan selama waktu itu kerusakan tak bisa dihindari. Herman menemukan solusi dengan memasang roket pendorong pada unit Jaeger. Namun Newton berkata tidak, dan itu mustahil karena tak ada bahan bakar yang bisa memberikan daya dorong yang kuat. Mendengar itu, Herman menunjukkan hasil eksperimennya tentang darah Kaiju akan sangat reaktif jika dipadukan dengan elemen langka bumi.
Namun Newton menolak kalau itu semua tak berguna. Waktu keberangkatan Yeager tak akan jadi masalah begitu drone atasannya disetujui dan akan ada drone di mana-mana. Herman merasa sedih Newton tidak bisa membantunya. Herman juga berkata dia selalu bermimpi buruk tentang apa yang dia lihat ketika melakukan sinkronisasi dengan kaiju. Namun Newton tak menggubris dan bergegas pergi karena presentasi drone baru akan segera dimulai. Di perjalanan, Sullivan bertanya apa yang kalian bicarakan. Newton memberitahu rencana Herman tentang roket pendorong Yeager kepadanya. Mendengar itu, Shaw kesal dan meragukan kesetiaan Newton, dan Shaw melarang Newton bertemu Herman. Di ruang presentasi, Shaw mulai mempresentasikan drone terbarunya yang akan jadi langkah berikut dalam evolusi Yeager. Sistem drone terbaru dirancang memproses perintah lewat inti data kuantum, yang berarti seorang pilot bisa mengendalikannya dari jarak jauh dan dimanapun mereka berada. Jika drone ini disetujui anggota dewan, maka kita tak perlu lagi melakukan pencarian dan pelatihan pilot Yeager. Mendengar itu, para kru Yeager protes dan berkata, "Kami pilot dan bukan pegawai kantoran." Jack meninggalkan ruangan diikuti oleh Mako. Jack merasa proyek drone akan disetujui, namun Mako tak yakin sebab sistem jarak jauh bisa diretas atau dirusak. Mako berkata akan ada rapat dewan lagi di Australia, dan dia memerintahkan Gypsy Avenger sebagai pengawal. Mako meminta Jack menjadi kopilot Gypsy Avenger karena kopilot sebelumnya pergi dan memilih bekerja di bawah Shaw Industry. Jack pun setuju. Adegan berganti ke Sydney, Australia, di mana rapat kedua anggota Dewan Korps Pertahanan Pasifik dilaksanakan. Banyak orang melakukan unjuk rasa dan kericuhan terjadi antara masyarakat dengan pihak keamanan. Yeager andalan umat manusia telah datang. Dia adalah Gypsy Avenger. Marshal Juan mengatakan tugas Gypsy Avenger hanya untuk berdiri dan tampil cantik. Terlihat juga Mako Mori datang dengan menaiki helikopter serta Sullivan yang baru tiba dan keluar dari mobilnya. Mereka semua merasakan keanehan dengan banyaknya burung camar yang terbang. Dan benar saja Yeager tak dikenal tiba-tiba muncul dari arah laut. Marshal Juan menganggap itu sebagai ancaman dan memerintahkan Gypsy untuk menghentikannya. Pilot Gypsy mencoba memperingatkan dengan kata-kata, namun Yeager tak dikenal malah menembakinya dengan rudal. Mengetahui itu, Mako mencoba menganalisis Yeager tersebut dan mengirim hasilnya ke Gypsy. Namun Yeager tak dikenal menyadari dan mengeluarkan pengacau gelombang sehingga sistem komunikasi terputus. Yeager tak dikenal mulai mengincar helikopter Mako dan berhasil digagalkan Gypsy Avenger. Mereka berdua pun baku hantam. Gypsy mulai kewalahan dan terus mencoba melawan balik hingga Yeager tak dikenal menembakinya dengan rudal. Gypsy dapat menghalau tapi tidak dengan helikopter yang dinaiki Mako. Itu mulai hilang kendali dan akan jatuh. Mengetahui itu, Gypsy Avenger berusaha menghentikan Yeager tak dikenal dan berusaha menangkap helikopter, namun gagal dan jatuh. Melihat itu, Jack berlari keluar dari Yeagernya dan diikuti oleh Ned. Di samping itu, bala bantuan datang, yang membuat Yeager tak dikenal pergi meninggalkan area pertempuran. Setelah kejadian tersebut di Moyulan, Jack berduka dan menemui Amara yang selalu gagal dalam latihan simulasi. Amara turut berduka cita atas kematian Mako. Jack merespon dan menceritakan kisah keluarganya. Jack yang masih terpukul mencoba menghibur diri dengan berlatih bersama Amara. Mereka bersiap dan penyatuan pikiran dilakukan. Ingatan mereka berdua mengalir bersama. Jack mengingat kenangan kakaknya, sedangkan Amara mengingat saat kehilangan keluarganya dan terhanyut dalam masa lalu, sehingga latihannya pun gagal. Jack bergegas pergi setelah Ned menelponnya.
Di laboratorium, Jack diberitahu tentang sebuah pesan yang gagal Mako kirimkan kepadanya saat pertempuran sebelumnya. Itu semua karena Wave Jaeger tak dikenal yang bernama Obsidian Fury. Herman berhasil menganalisis pesan yang tak lengkap dan menyimpulkan kalau Obsidian Fury memiliki kode yang sama dengan Kaiju. Namun Herman tidak 100% yakin karena tak ada data Kaiju dengan kode itu dalam catatan Korps Pertahanan Pasifik. Mendengar itu, Marshal Juan ingin Herman terus menganalisis tentang apa tujuan dan siapa pilot dari Obsidian Fury. Adegan berganti ke Shanghai, China, tempat Shaw Industry berada. Shaw Liwen mengungkapkan setelah tragedi Sydney, anggota dewan menyetujui drone otomatis Shaw Industry. Semua orang akhirnya mengerti keterlambatan Jaeger memiliki efek yang besar. Para dewan ingin Shaw Industry melakukan pengerahan penuh dalam kurun waktu 48 jam. Shaw menyuruh Newton menyelesaikan semuanya dengan tepat waktu. Itu membuat Newton stres. Dia menyerahkannya ke bawahannya dan pergi pulang. Sesampainya di rumah, Newton berbincang dengan kawan otak Kaiju hingga akhirnya dia mabuk together. Berganti ke Moyulan. Amara tak terima karena Malikova menghina Jaeger miliknya Scraper yang kecil. Dan terjadi percecokan hingga baku hantam. Namun Ned tiba-tiba datang dan berkata kalau dia dulu sama seperti mereka. Tapi wanita yang dimakamkan hari ini yaitu Makomori menegaskan kalau semua kadet begitu masuk dalam program Jaeger, mereka semua adalah keluarga. Tak peduli dari mana mereka berasal. Setelah itu Ned dan Jack pergi menuju laboratorium. Di sana Herman berhasil menganalisa pesan Mako dan itu menunjukkan suatu tempat, yaitu Severnaya Zemlya Siberia. Tempat itu adalah bekas tempat produksi inti tenaga Jaeger pada masa Perang Pertama. Mereka semua bertanya-tanya, kenapa dengan tempat itu? Sehingga Jack meminta izin Marshal Juan membawa Gypsy Avenger untuk memeriksa tempat tersebut. Adegan berganti, Gypsy Avenger yang telah sampai di Severnaya Siberia. Di tengah investigasi, tiba-tiba serangan dadakan muncul dari belakang. Dan itu ternyata Obsidian Fury. Pertarungan mereka terjadi dan sangat sengit. Gypsy yang terbojok berhasil menghalau segala serangan Obsidian Fury dan bisa melawan balik hingga Obsidian Fury berhasil dilumpuhkan. Dan fakta diketahui bahwa pilot Obsidian Fury adalah otak Kaiju. Setelah itu di Moyulan, Herman menyimpulkan otak Kaiju tersebut adalah hasil modifikasi manusia dari sisa-sisa mayat Kaiju di masa lalu. Secara tak ada tanda portal terbuka dan Kaiju baru. Di hanggar, para kadet terpukau melihat Obsidian Fury. Amara yang penasaran mengajak teman-temannya masuk ke dalamnya. Dia tak henti-hentinya terkagum dan tragedi terjadi. Jinhe terluka akibat dari Amara memotong suatu kabel yang menghasilkan lendir dan lendir itu mengenai Jinhe. Setelah kejadian, Amara dihukum dan masuk ruang isolasi. Jack datang dan memberitahu jika Jinhe baik-baik saja. Marshal yang marah hampir mengeluarkan mereka. Jack juga sudah berusaha membujuk Marshal, namun Amara tetap dikeluarkan. Amara merasa bersalah. Jack berusaha menghiburnya. Sebelum Jack pergi, Amara memberitahu kalau kabel Obsidian Fury yang dia potong sebelumnya memiliki teknologi yang sama dengan yang dibuat Shaw Industry. Amara yakin karena dia sudah banyak mencuri teknologi Jaeger untuk merakit Scraper. Jack pergi dan menyampaikan informasi tersebut kepada Herman dan Ned. Tapi Jack tidak yakin, bisa saja kabel tersebut curian sama seperti Jaeger Amara. Jack meminta Herman mendapatkan informasi dari Newton di Shaw Industry. Mendengar itu, Herman merasa senang karena sudah sekian lama dia tidak mendapatkan misi. Di asrama, para kadet merasa sedih atas kepergian Amara Namani.
Malikova juga merasakan hal yang sama secara dia sudah bisa menerima kehadiran Amara. Di Shaw Industry mereka mulai melakukan pengerahan drone ke seluruh bagian dunia. Namun di tengah proses terjadi malfungsi. Komunikasi pilot dengan drone yang menuju Moyulan terputus. Dan benar, kedua drone tersebut muncul tanda keanehan. Mereka berubah seperti monster. Mengetahui itu di Moyulan, Marshal Juan memerintahkan semua pilot bergerak dan menyerang drone tersebut. Karena serangan dadakan, drone tersebut berhasil memporak-porandakan markas Moyulan hingga menumbangkan Valor Omega dan menyatukan Titan Redeemer. Di waktu yang sama, Herman menemui Newton dan meminta kerjasama menghentikan drone Shaw Industry. Dia mengira itu semua perbuatan atasan Newton. Tapi di sisi Herman tercengang melihat apa yang dilakukan Newton. Bukan untuk menghentikan, malah mengaktifkan peluncuran drone ke seluruh dunia. Newton mengaku semua ini adalah rencananya selama 10 tahun untuk menghancurkan dunia. Ternyata Newton telah dirasuki prekursor karena pernah melakukan penyatuan pikiran dengan otak kaiju di masa lalu. Semua drone berkumpul ke 3 titik, yaitu Hawaii, Hong Kong, serta Alaska. Mereka mencoba membuka portal dimensi kaiju. Di markas Moyulan, ruang sistem mendeteksi itu semua. Marshal Juan memerintahkan para Jaegernya, namun secara tiba-tiba para drone yang menyerang Moyulan menembakkan rudal ke arah komando. Dan itu menewaskan Marshal Juan. Di Shaw Industry, Shaw Liwen menyadari itu semua perbuatan Newton dan hendak membunuhnya. Herman mencegahnya dan mengatakan jika Newton dipengaruhi prekursor dan yakin Newton bisa kembali sedia kala. Newton pun kabur dari mereka berdua. Di Moyulan, para kru Jaeger yang terjebak dihubungi Herman dan mengatakan semua ini perbuatan Newton. Jack mendesak Herman untuk mematikan semua drone. Di samping itu, Titan Redeemer ternyata masih hidup dan berhasil menumbangkan satu drone. Namun drone satunya membalas dan menumbangkan Titan Redeemer sepenuhnya. Sisa drone berusaha mencari kru Jaeger, namun Shaw Liwen berhasil mematikan semua sistem drone dan semua drone yang tersebar pun tumbang. Lubang portal dimensi juga berhasil tertutup kembali. Tetapi ada 3 kaiju yang berhasil menerobos, yaitu 2 kategori keempat dan 1 kategori kelima. Mengetahui itu, Jake meminta Herman kembali ke Moyulan. Mereka butuh banyak tenaga dalam pemulihan Jaeger. Semua Jaeger telah tumbang, tersisa Gypsy Avenger. Jake meminta Amara membantu Jules memperbaiki Jaeger yang rusak. Herman pun kembali dan membawa bantuan dari Shaw Industry. Mereka semua menyadari tujuan ketiga kaiju adalah Gunung Fuji. Kenapa Gunung Fuji? Karena di sana banyak elemen langka bumi dan jika itu tercampur darah kaiju akan membuat reaksi kimia yang ekstrim dan bisa memicu cincin api lingkar Pasifik yang dapat memusnahkan kehidupan bumi. Mereka semua mulai galau karena jarak yang jauh dan khawatir jika tak bisa tepat waktu menghalau para kaiju. Ned pun bertanya kepada Herman atas kesiapan proyek mesin roketnya. Awalnya Herman ragu, namun akhirnya dia yakin bisa membuatnya dengan bantuan Shaw Industry. Setelah itu mereka semua bekerja keras membangun kembali Jaeger yang telah rusak. Kini ada 4 Jaeger yang telah siap. Mereka adalah Gypsy Avenger, Guardian Bravo, Saber Athena, Brass Phoenix. Mereka semua telah dilengkapi roket pendorong buatan Herman. Kini ketiga kaiju telah sampai di Tokyo, Jepang. Mereka terus menuju Gunung Fuji. Sedangkan para Jaeger berhasil mendarat tepat waktu menghalau kaiju. Sehingga pertempuran mereka dimulai. Saber Athena bergerak menghalau 2 kaiju dan Gypsy Avenger mencoba menyerang kaiju terbesar. Namun pukulan Gypsy tak mempan. Dia kaiju menyerap pukulan dan melempar balik energinya, sehingga Gypsy terlempar.
Mengetahui itu, Gipsy mencoba menimpanya dengan banyak gantung dan masih juga tidak mempan. Di sisi Cyber Athena mulai kewalahan melawan 2 kaiju, kemudian dibantu Bracer Phoenix dan Guardian Bravo. Pertempuran semakin sengit. Tiba-tiba Newton diperlihatkan, dia memantau pertempuran tersebut dari atas gedung. Di ruang komando mendapat sinyal pergerakan musuh baru. Shaw mengetahui itu berasal dari robot otomatisnya yang berada di Tokyo. Dia sadar semua itu berbuatan Newton. Newton telah mengendalikan semua Reapers. Para Reapers menghindari para Jaeger. Mereka menuju ke arah kaiju dan membuat ketiga kaiju bersatu dan membentuk satu kaiju yang amat besar. Sekarang para Jaeger menyerang dengan kekuatan penuhnya. Namun hanya dengan satu hentakan ke tanah dari kaiju bisa menerbangkan mereka semua. Ketika Jaeger tersungkur, hanya satu Jaeger Guardian Bravo yang masih berdiri. Dia mencoba menyerang kaiju seorang diri meskipun Jack melarangnya. Dia terus maju dan menerjang. Serangannya tak ada yang efektif. Guardian malah terlempar dan tumbang. Ketika Jaeger mulai pulih, Gipsy meminta informasi lengkap data Mega Kaiju ke ruang komando. Otak utama kaiju tertutup cangkang keras dan mustahil tertembus. Tapi Mega Kaiju juga mempunyai 3 otak cadangan dari masing-masing kaiju. Semua informasi telah diterima para Jaeger. Mereka mulai menyerang secara bersamaan. Gipsy menyerang dan terlempar, sedangkan serangan Cyber Athena berhasil merusak satu otak cadangan Mega Kaiju. Namun pada akhirnya Cyber Athena pun terjabik dan tumbang. Sekarang giliran Bracer Phoenix melawan. Tapi tak tahan lama dia juga tumbang terjabik dan para pilotnya berhasil keluar dengan kapsul pelontarnya. Kini hanya Gipsy Avenger yang masih bertahan dan terus melawan. Gipsy berhasil melukai si kaiju dengan pedang dan meriamnya. Tapi tiba-tiba kepala Gipsy tertusuk ekor Mega Kaiju dan membuat Ned terluka dan tak bisa melanjutkan pertempuran. Gipsy terus terdiam sedangkan Mega Kaiju terus bergerak menuju puncak Gunung Fuji. Jack mencoba mengendalikan Gipsy seorang diri namun tak berhasil hingga Amara datang menggantikan Ned sebagai kopilot Gipsy. Jack dan Amara berhasil dalam sinkronisasi, tetapi beberapa sistem Gipsy mati dan membuatnya tak bisa bergerak. Ruang komando memberitahu kru Gipsy kalau Mega Kaiju hampir sampai di puncak Gunung Fuji. Mendengar itu, Jack bertanya apakah ada roket yang Herman punya dengan banyak bahan bakar. Jack memiliki rencana. Dia akan meluncur ke atmosfer dan menjatuhkan Gipsy tepat ke Mega Kaiju. Amara mengatakan kapsul pelontar tinggal 1 dan Jack meyakinkannya kalau kita berdua bisa selamat dengan 1 kapsul. Tiba-tiba Sullivan berkata kalau dia telah sampai dan memiliki rencana. Dan benar, Shaw terjun ke lokasi Gipsy dengan mengendarai Scraper. Shaw telah menemukan roketnya. Dia mengelas roket tersebut ke tangan Gipsy. Gipsy berhasil naik ke atmosfer, tapi Scraper tersangkut di badan Gipsy. Bahan bakar roket telah habis. Gipsy mulai meluncur ke arah Mega Kaiju. Tiba-tiba Gipsy keluar jalur lintasan menuju Mega Kaiju. Mereka memanfaatkan meriam plasmanya untuk merubah jalurnya lagi. Ruang komando meminta mereka segera meninggalkan Gipsy dengan kapsul pelontar. Tetapi sistem kapsul darurat gagal beroperasi. Mereka, Jack dan Amara yang pasrah tiba-tiba diselamatkan Scraper. Mereka berhasil meninggalkan Gipsy, sedangkan Gipsy menghantam Mega Kaiju dan berhasil menumbangkannya. Mengetahui itu, Newton merasa emosi dan bergumam jika dia punya rencana B. Namun secara tiba-tiba Ned memukulnya dari belakang hingga pingsan. Ned melaporkannya ke ruang komando jika Newton telah tertangkap. Ned juga memuji kinerja Amara. Di akhir film diperlihatkan Newton di ruang interogasi dan Jack berkata,
Precursor, kali ini tak perlu repot datang. Sekarang giliran kami berburu ke tempatmu. Dengan itu film pun berakhir. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys.